Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah Sejarah Pemikiran Islam Indonesia. Dan sesi kali ini membahas hal yang baru dan yang sangat penting. Karena ini yang akan kita bahas adalah pemikiran Islam yang betul-betul terhubung dengan kita. Jadi jejak-jejaknya sampai sekarang masih ada, masih sangat terasa oleh kita. Yang sebelum-sebelumnya bisa dikatakan adalah pembahasan mengenai sesuatu yang terjadi di masa yang lalu yang kalaupun ada hubungannya dengan kita, akan tetapi itu terpaut oleh jarak dan waktu yang sangat lama. Saat ini kita akan membahas pemikiran Haji Omar Said Cokro Aminoto dan perjuangan politik kaum muslimin di Indonesia. Cokro Aminoto adalah pendiri dari Sarekat Islam atau disingkatnya menjadi SI, organisasi politik yang merupakan organisasi politik pertama dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Syarikat Islam yang didirikan tahun 1906 pada awalnya adalah sebuah organisasi dagang umat Islam bernama Syarikat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Saman Hudi tahun 1905. Perubahan nama itu menandai perubahan orientasi dan aktivitas dari organisasi perdagangan menjadi organisasi sosial politik. Jadi titiknya di sini poin pentingnya adalah bahwa Syarikat Islam yang didirikan oleh Cokro Aminoto adalah organisasi politik pertama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak menggunakan cara-cara organisasi yang secara terorganisasi menjadi partai dan lain sebagainya. Sebelumnya bersifat lokal, tradisional dengan cara-cara yang mengandalkan primordialisme, mengandalkan kepada adat, mengandalkan kepada ketokohan seseorang. Akan tetapi mulai awal dari 1900-an mulai muncul yang namanya pergerakan kemerdekaan Indonesia itu dengan menggunakan cara-cara organisasional, cara-cara yang teratur dan bersifat menyeluruh, mencakup seluruh kawasan yang dijajah oleh Belanda. Dan yang pertama kali berdiri adalah sebuah organisasi Islam bernama Sarekat Islam. Sarekat Islam sendiri awalnya adalah sebuah awalnya adalah sebuah organisasi dagang bernama Syarikat Dagang Islam. Nah, dalam berbagai tulisannya itu Cokro Aminoto menyatakan bahwa ide pergerakannya itu dipengaruhi secara kuat oleh ide pan-islamisme yang saat itu sedang sangat menggema di seluruh dunia Islam. Meskipun tidak secara spesifik menyebut nama-nama penggagas pan-islamisme seperti Jamaluddin Al-Afghani dengan beberapa muridnya yaitu Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan kalau misalnya bisa disebut Sayyid Qutb dan beberapa pemikir berikutnya yang muncul Ikhwanus Hasan Al-Banna berikutnya itu adalah gerakan-gerakan di dunia yang menganut paham pan-islamisme. Tapi tokoh yang pertama kali memperkenalkannya adalah Jamaluddin Al-Afghani. Cokro Aminoto tidak pernah mengatakan tidak pernah menyebut atau tidak pernah menyebut nama-nama tersebut. Akan tetapi berbagai pemikiran Cokro Aminoto ternyata sangat bersesuaian dengan gagasan pan-islamisme. Jadi dalam sejarahnya, kalaupun ada yang disebut sebagai tokoh dunia, itu malah tokoh Ahmadiyah, orang yang gerakan Ahmadiyah yang berasal dari India. Akan tapi yang jelas Cokro Aminoto itu membaca beberapa buku-buku, literatur, bahkan majalah yang beredar saat itu di kalangan dunia Islam yang makalah-makalah, artikel-artikel tersebut itu dibuat oleh para penggagas pan-islamisme. Sekilas tentang pan-islamisme adalah gerakan internasional yang digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani. Gagasan pan-islamisme pada dasarnya menyatakan bahwa ajaran Islam adalah cara yang bisa dipakai untuk melawan penjajahan. Jadi ketika kita kaum muslimin saat itu
hampir seluruh kawasan Muslim itu sedang dalam kondisi dijajah oleh para penjajah Eropa. Saat itu muncullah Jamal al-Afghani yang mengatakan bahwa untuk melawan para penjajah itu, untuk merebut kemerdekaan, maka kaum muslimin harus kembali kepada ajaran Islam. Menurut al-Afghani, Islam adalah faktor pendorong bagi perjuangan kemerdekaan. Untuk itu kaum muslimin di seluruh dunia harus memiliki koneksi satu sama lain, ya, saling bekerja sama, saling berkoneksi, memiliki hubungan, saling bertukar pikiran, memiliki koneksi, dan di masing-masing negeri kaum muslimin harus melakukan langkah-langkah yang terorganisir juga. Jadi itu idenya seperti begitu. Gagasan bahwa yang namanya kaum muslimin itu hanya akan bisa mengusir penjajah seandainya mereka bersatu satu sama lain, saling bertukar pikiran terkait dengan apa yang harus dilakukan agar mampu mengusir penjajah. Nah, tapi untuk bisa bertukar pikiran itu harus ada perwakilan, kan, harus ada siapa yang mewakili kaum muslimin, misalnya dari Indonesia siapa, dari Malaysia siapa gitu. Nah, ini kaum muslimin yang ada di masing-masing negeri itu agar punya wakil yang kalau bertukar pikiran dengan kaum pemikir, para aktivis perjuangan kaum muslimin seluruh dunia, itu mampu menyampaikan ide-idenya itu kepada bangsa masing-masing ketika mereka kembali misalnya ke negeri masing-masing. Maka diperlukan juga bahwa di negeri masing-masing itu harus ada organisasinya. Jadi harus terorganisir masing-masing gerakan kemerdekaan di kaum muslimin di berbagai negeri muslim itu. Nah, gagasan ini kemudian disebarkan oleh Jamaluddin al-Afghani lewat majalah bernama Al-Urwatul Wuthqa yang kemudian dibaca oleh banyak aktivis pergerakan kemerdekaan di berbagai negeri muslim dunia. Cokro Aminoto menyatakan bahwa pan-Islamisme bermakna suatu interkoneksi umat Islam di seluruh dunia. Interkoneksi itu hanya bisa terjadi jika di masing-masing negeri muslim kaum musliminnya membentuk organisasi. Jadi ini kan selaras ya dengan apa yang disampaikan atau yang diinginkan, dikehendaki oleh Jamaluddin al-Afghani. Akan tetapi di sini Cokro Aminoto menekankan perlunya menjaga identitas kebangsaan sehingga pada dasarnya setiap negeri muslim bersifat independen dan bisa membentuk negara masing-masing. Nah, jadi ada sedikit perbedaan. Kalau Jamal al-Afghani itu cenderung untuk menyatukan seluruh negeri muslim. Akan tetapi kalau Cokro Aminoto mengatakan bahwa pada dasarnya setiap negeri muslim itu bersifat independen, bisa membentuk negara masing-masing. Walaupun belakangan berbagai penelitian menunjukkan bahwa Jamaluddin al-Afghani itu mentolerir atau mengakui ide terkait dengan independensi masing-masing negeri muslim. Dikarenakan akhirnya Jamal al-Afghani melihat bahwa ide untuk betul-betul menyatukan seluruh negeri muslim itu adalah sesuatu yang sangat berat sekali. Yang penting adalah adanya kesamaan atau ada koneksi di antara para pejuang kaum muslimin, aktivis muslim di berbagai negara dunia, dan masing-masing mampu melepaskan diri dari jerat penjajahan. Nah, terkait dengan pan-islamismenya syarikat Islam yang dipimpin oleh Cokro Aminoto itu dibuktikan dengan keterlibatan para aktivis organisasi ini dalam pertemuan umat Islam yang diadakan di Palestina tahun 1932. Nah, Cokro Aminoto juga dikenal sebagai pengusung sosialisme Islam di Indonesia. Sosialisme Islam adalah pemikiran Islam yang dibangun dengan menggunakan perspektif sosialisme. Walaupun sosialisme itu munculnya di Barat, tapi kemudian diadopsi kurang lebih ya. Diadopsi oleh para aktivis muslim dengan melihat bahwa perspektif sosialisme, jadi arah perjuangan, cita-cita perjuangan, yaitu menegakkan keadilan sosial itu ternyata ada di dalam Islam juga. Ya. Karena itu ketika melakukan atau
memperjuangkan kepentingan kaum muslimin baik melawan penjajah atau ketika membangun sebuah bangsa, maka perspektif sosialisme itu bisa dipakai karena Islam juga memberikan dasar-dasarnya. Ada 3 ciri utama dari sosialisme. Yang pertama, wujudkan keadilan sosial, yaitu menghilangkan jurang antara orang kaya dan orang miskin. Orang kaya dan orang miskin itu terjadi disparitas yang sangat menganga, dan karena itu disparitas itu mestinya dihilangkan. Dan yang kedua adalah menegakkan masyarakat yang bebas dan demokratis. Jadi ada kebebasan untuk menyatakan pendapat, untuk menyampaikan kebenaran. Dan ini menurut sosialisme Islam tidak lain sebagai implementasi dari konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang ketiga adalah merebut kemerdekaan yang dirampas oleh kaum penjajah. Jadi ada ajaran di dalam Islam yang diyakini oleh para penganut sosialisme Islam bahwa wajib hukumnya untuk merebut kemerdekaan yang dirampas oleh kaum penjajah bagi bangsa-bangsa yang masih dalam keadaan terjajah. Menurut Cokro Aminoto, Islam adalah agama yang datang untuk mengangkat harkat derajat orang-orang yang tertindas atau kaum mustadhafin. Di dalam Islam, kelas budak harus dihapuskan. Pada akhirnya harus dihapuskan dan kaum budak bisa menjadi pemimpin. Cokro Aminoto yang mencita-citakan kemerdekaan bangsa-bangsa muslim juga mengingatkan bahwa setelah merdeka, masyarakat muslim harus mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial. Karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau isunya adalah isu sosialisme, itu bisa dipastikan bahwa sosialisme itu adalah anti kapitalisme. Walaupun kalau kita membaca filsafat pemikiran politik Barat, kita melihat bahwa sosialisme itu lahir dari rahim kapitalisme. Ini pembahasannya nanti ya di tempat yang lain. Tapi yang jelas kalau secara umum kita bisa mengatakan, memastikan bahwa sosialisme itu adalah anti kapitalisme. Sehingga ketika seseorang menganut sosialis, pasti dia anti kapitalis. Ketika dikasih nama Islam pun, sosialisme Islam, maka pasti juga anti kapitalisme. Dan ini juga yang ditujukan oleh Kartosuwiryo, oleh Cokro Aminoto. Cokro Aminoto juga penentang keras sistem kapitalisme dengan konsep ribanya. Menurut Cokro Aminoto, riba pada dasarnya adalah eksploitasi yang dari orang yang punya modal kekayaan atau kapital, eksploitasi terhadap para pekerja. Ini adalah bentuk ketidakadilan sosial. Kenapa tidak adil? Karena ada orang yang bekerja sangat keras, tapi hasil kerjanya itu tidak nikmati seutuhnya, bahkan hanya sedikit yang ia nikmati. Dia bekerja keras, membanting tulang, memeras keringat, akan tetapi hasilnya yang dinikmati sangat sedikit. Siapa yang menikmatinya? Sebagian besar itu yang menikmatinya adalah orang-orang yang pemodal, yang tidak bekerja. Ataupun kalaupun bekerja, kerjanya sangat sedikit. Yang modal utamanya adalah uangnya itu. Dia menanamkan modal, dan dengan sistem riba itu kan uang dipinjamkan, akan tetapi si orang yang meminjam diharuskan untuk menambah atau mengembalikan uangnya itu dengan bunganya. Nah, ini bunganya inilah yang karena itu maka seseorang yang bekerja atas dasar riba, jadi dengan bunganya tanpa peduli apakah si orang tersebut ketika orang menggunakan uangnya untuk berusaha itu rugi atau untung, nggak peduli. Yang penting kalaupun sudah minjam dengan cara riba, dengan sistem riba, maka harus ada bunganya. Kadang-kadang bunganya berlipat-lipat. Nah, ini ada sebuah ketidakadilan. Para pemodal yang tidak bekerja, tapi mereka mendapatkan keuntungan terbesar dari pekerjaan yang dilakukan oleh kaum pekerja. Jadi orang-orang pekerja itu diperas keringatnya,
dan dihasilkan uangnya dan diambil oleh para pemodal. Jadi dalam riba itu kan sistem konsepnya adalah uang menghasilkan uang. Gitu. Dengan uang dengan sendirinya uang akan muncul. Gitu. Ini menurut Cokro Aminoto adalah konsep ekonomi yang tidak berkeadilan, yang zalim, yang kejam gitu. Akan tetapi menariknya Cokro Aminoto juga penentang Marxisme dan sosialisme Barat. Ya, walaupun disebut bahwa dia itu memiliki pemikiran sosialisme Islam, akan tetapi sosialisme Islam itu menurut kalaupun disebut sebagai sosialisme itu bertentangan bertentangan dengan Marxisme dan sosialisme yang di Barat. Kenapa? Karena meskipun memiliki konsen yang sama terkait dengan penegakan keadilan sosial, akan tetapi sosialisme di Barat yang sekuler dan mengolok-olok agama tak akan bisa mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bahagia. Cokro Aminoto menyoroti materialisme historis Karl Marx yang menolak spiritualitas dan mempertuhankan benda. Padahal spiritualitas adalah sumber energi, sumber kedamaian, dan masa depan hakiki manusia. Jadi kalau menurut Cokro Aminoto ini bagaimana mungkin hidup seseorang itu bisa bahagia kalau tanpa adanya bimbingan agama. Agama sebenarnya adalah sumber kebahagiaan dengan cara misalnya berzikir, apa itu ada kebahagiaan. Apalagi kehidupan hakiki itu kan sebenarnya ada di hari akhir nanti. Apapun juga yang dilakukan oleh manusia di dunia ini, ujung-ujungnya adalah kehidupan setelah kematian, yaitu ma'ad, yaitu hari akhirat. Dan itu adalah sesuatu yang harus dipikirkan atau yang memberikan kenyamanan seandainya seorang itu merasa aman, merasa secure dengan nasibnya nanti di hari akhirat. Sementara kalau Marxisme itu menolak adanya kehidupan setelah kematian, menolak spiritualitas, dan segala sesuatunya hanya dikembalikan kepada hal-hal yang sifatnya materi. Bahkan lebih jauh lagi, Karl Marx adalah orang yang menentang agama. Jadi menurutnya agama termasuk di dalamnya adalah ajaran Islam, adalah fenomena politik. Karl Marx mengatakan bahwa agama merupakan produk para penguasa yang diberlakukan atas rakyat yang tertindas. Sebagai upaya agar rakyat itu tidak berontak, agar rakyat menerima keberadaan ke situasi sosial ekonomi yang ada. Menurut Marx, mereka atau rakyat tertindas itu diharapkan terhibur dengan doktrin-doktrin agama seperti harus sabar, menerima takdir, jangan marah, dan lain sebagainya. Ya, inilah yang kemudian melahirkan adagium bahwa agama adalah candu. Nah, pemikiran-pemikiran Cokro Aminoto yang progresif ini menarik minat orang-orang muda cerdas pada zaman itu. Untuk belajar kepadanya, tercatat minimalnya ada 6 orang yang datang berguru kepadanya, yaitu Soekarno, Kartosoewirjo, Semaun, Ali bin Muso, dan Tan Malaka. Ini minimalnya, yang lain-lainnya juga ada. Hamka juga disebut pernah berguru kepada Cokro Aminoto, walaupun saat itu usia Hamka ketika di akhir-akhir masa kehidupan Cokro Aminoto itu usia Hamka masih sangat muda sekali, sehingga hanya sedikit gitu kenangan atau ajaran yang bisa diserap oleh Hamka. Nah, kelak ke-6 orang itu Soekarno, Kartosoewirjo, Semaun, Ali bin Muso, dan Tan Malaka menjadi tokoh pergerakan kemerdekaan bangsa. Meskipun masing-masing itu mengembangkan aliran pemikiran politik yang berbeda-beda, bahkan saling bertentangan, bahkan ada kasus di mana Soekarno sebagai penguasa yang mengusung paham nasionalis, dikenal sebagai orang yang mengusung paham nasionalis, ternyata malah menjatuhkan hukuman mati kepada saudara-saudara seperguruannya itu. Cokro Aminoto itu sedemikian dikagumi dan dipuja oleh para murid dan para pengikutnya, sampai-sampai kalau dalam berbagai pertemuan resmi syarikat Islam yang dinyanyikan itu adalah sebuah himne judulnya adalah himne Cokro Aminoto, yang isinya adalah puja-puji kepada Cokro Aminoto. Karena pengaruhnya yang sangat besar bagi Indonesia, Belanda memberikan julukan kepadanya sebagai the
Ongekhrunde van Jawa atau Raja Jawa tanpa mahkota. Dan Cokro Aminoto wafat tahun 1934 di usia 53 tahun dan dimakamkan di Yogyakarta. Itulah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.